Ketika kebohongan menjadi viral, pidato palsu Helen Mirren melawan Meghan Markle. Di era digital, kebenaran tidak selalu menyebar lebih cepat daripada fiksi. Terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Kebohongan yang terstruktur dengan baik, meyakinkan secara emosional, dan dipoles secara teknis dapat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam, menjadi bagian dari wacana publik, dan membentuk opini sebelum fakta sempat muncul. Itulah yang terjadi dengan video viral yang konon menunjukkan Dame Helen Mirren menyerang Meghan Markle selama upacara Golden Globes. Semuanya dimulai hampir tanpa disadari. Di tengah lautan konten, sebuah klip pendek berjudul Losing Chase muncul tanpa terdeteksi. Di dalamnya, Helen Mirren tampak menyela pidato resminya untuk melancarkan kritik langsung dan elegan, tetapi keras terhadap Meghan Markle. Hanya dalam 2 hari, video tersebut mencapai lebih dari 50 juta penayangan. Media sosial membagikannya tanpa henti, dan saluran komentar menganalisis setiap detiknya seolah-olah itu adalah sebuah pengungkapan bersejarah. Dampaknya langsung terasa karena video tersebut tampak benar-benar nyata. Mirren muncul di podium dengan logo Golden Globes di belakangnya, mengenakan gaun Stella McCartney berwarna merah muda pastel yang sama seperti yang dikenakannya di upacara sebenarnya. Pencahayaannya sesuai dengan siaran resmi, suaranya jernih, dan sudut kameranya meniru yang digunakan di gala tersebut. Tidak ada yang tampak janggal. Dalam klip tersebut, aktris itu menggunakan nada yang tenang dan terukur, seolah-olah mempertanyakan keputusan Meghan untuk mundur dari tugas kerajaannya dan pindah ke California, menafsirkan kepergiannya sebagai ambisi pribadi daripada kebutuhan. Bahasa yang digunakan sangat penting, tenang, sopan, dan bersahaja. Tidak ada hinaan atau melodrama. Justru karena alasan itulah, hal itu dapat dipercaya. Namun, suaranya dibuat secara artifisial. Kata-kata itu ditulis setelah acara tersebut dirancang agar sesuai dengan citra publik Mirren dan menghindari apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan langsung. Setiap frasa tampaknya dikalibrasi dengan cermat agar terdengar seperti sesuatu yang mungkin dia katakan. Manipulasi tidak berhenti di situ. Video tersebut menyertakan cuplikan reaksi yang memperkuat pesan tersebut. Meryl Streep tampak mengangguk, Oprah Winfrey terlihat serius dan diam, Tom Hanks tampak tertawa, dan Cate Blanchett menunjukkan senyum tipis. Gambar-gambar ini berasal dari momen berbeda dalam upacara kerajaan tetapi diedit untuk menciptakan ilusi reaksi kolektif terhadap kata-kata Mirren yang diduga. Saluran komentar bertindak cepat. Dalam beberapa jam, analisis ekstensif muncul di YouTube. Para komentator menjeda video, mengulang cuplikan, dan menafsirkan gerak tubuh dan nada seolah-olah itu adalah rekaman yang terverifikasi. Tidak satu pun dari mereka memiliki akses ke siaran asli atau mengutip sumber resmi. Meskipun demikian, kepastian yang mereka tunjukkan mengubah spekulasi menjadi kepastian bagi jutaan pemirsa. Beberapa frasa spesifik memicu kontroversi. Salah satunya ditafsirkan sebagai berbicara kepada Meghan seperti anak kecil. Yang lain menyarankan bahwa dia telah mengubah penderitaan pribadinya menjadi pertunjukan publik. Bahkan referensi singkat tentang akting disajikan sebagai garis pemisah moral antara seniman sejati dan tokoh publik yang diduga menggunakan kehidupan pribadi mereka untuk menarik perhatian. Setiap kata diperlakukan sebagai penilaian yang disengaja. Penyebarannya serentak dan terkoordinasi. Klip tersebut muncul secara bersamaan di TikTok, Instagram, YouTube, dan X. Setiap platform memperlakukannya sebagai konten baru, memungkinkan algoritma untuk mempromosikannya secara independen. Akun-akun yang terkoordinasi membantu meningkatkan visibilitas awalnya, mendorong video tersebut ke dalam rekomendasi sebelum verifikasi apapun dilakukan. Jumlah penonton meningkat secara eksponensial, 500 juta penayangan dalam jam pertama, 5 juta dalam 6 jam, 25 juta dalam 1 hari, dan 50 juta dalam 2 hari. Sementara itu, sesuatu menarik perhatian para pengamat yang paling teliti.
Tidak ada media besar yang meliput insiden yang diduga tersebut. Publikasi hiburan yang biasanya melaporkan setiap detail upacara penghargaan tidak menerbitkan apapun. Jurnalis yang menyiarkan acara ini secara langsung tetap diam. Jaringan televisi tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Akun resmi Golden Globes tidak menyebutkan kontroversi apapun. Momen itu sederhananya tidak pernah terjadi. Namun, kurangnya liputan tidak diartikan sebagai bukti rekayasa. Bagi banyak pengguna, itu menjadi bukti dugaan konspirasi media untuk melindungi Meghan Markle dari kritik yang sah. Teori konspirasi mengisi kekosongan informasi. Rekaman lengkap upacara tersebut tersedia dan diarsipkan. Pidato Mirren yang sebenarnya mengikuti program resmi dengan tepat. Ucapan terima kasih, pengakuan para nomine, pengumuman pemenang, dan keluar dari panggung. Tidak ada penyimpangan dalam siaran apapun. Meskipun demikian, koreksi datang terlambat. Kantor berita seperti Reuters dan media seperti The Guardian menerbitkan pemeriksaan fakta yang terperinci. Mereka menyajikan transkrip lengkap, membandingkan cap waktu, dan menjelaskan bagaimana video tersebut telah diedit. Namun, artikel-artikel ini hanya menjangkau sebagian kecil publik yang telah melihat dan membagikan klip palsu tersebut. Bukan karena artikel-artikel itu disembunyikan, tetapi karena bertentangan dengan logika emosional yang membuat kebohongan itu begitu menarik. Di kolom komentar, banyak yang menolak koreksi tersebut, menuduh mereka sebagai bagian dari sistem yang sama yang menurut mereka melindungi kaum elit. Yang lain berpendapat bahwa video tersebut mengungkapkan kebenaran emosional, meskipun kata-katanya secara teknis salah. Bagi sebagian orang, yang penting bukanlah apa yang sebenarnya dikatakan Helen Mirren, tetapi apa yang seharusnya dia katakan. Dengan demikian, pemalsuan tersebut memperoleh validitas simbolik. Menerima penipuan berarti mengakui kesalahan publik. Bagi banyak pengguna, membagikan video tersebut merupakan tindakan yang disengaja. Mengakui bahwa itu palsu terasa tidak nyaman, bahkan memalukan. Alih-alih mengoreksi situasi, mereka mencari lebih banyak materi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka. Di TikTok, para kreator menggunakan kembali wawancara lama Mirren, menambahkan audio palsu di atasnya. Di X, utas-utas menghubungkan pernyataan masa lalu tentang disiplin kerajaan dengan dugaan kritik terhadap Meghan, mengabaikan tanggal dan konteks. Pengulangan menggantikan verifikasi. Meskipun penyuntingannya tidak sempurna, kadang-kadang gerakan bibir tidak sepenuhnya sesuai dengan suara. Detail-detail tersebut terkubur di bawah longsoran penayangan, remix, dan komentar. Narasi sudah terbentuk. Montase tersebut berhasil karena muncul pada saat yang tepat. Citra publik Meghan Markle sedang mengalami periode keheningan yang mencolok. Lebih sedikit proyek Hollywood, lebih sedikit liputan media, dan pendukung yang tidak lagi merespons dengan intensitas yang sama. Kekosongan narasi ini membutuhkan penjelasan sederhana, dan video tersebut menyediakannya. Konfrontasi yang diduga itu tidak hanya menipu, tetapi juga memberi makna pada persepsi samar yang sudah dimiliki banyak orang. Itu mengkonfirmasi perasaan yang sudah ada tanpa perlu bukti. Sebagian besar penonton hanya menonton klip tersebut sekali di ponsel mereka sambil menggulir. Hanya sedikit yang menontonnya dengan saksama. Pada kecepatan normal, kekurangan teknis kecil, ketegangan wajah yang sedikit aneh, sedikit masalah sinkronisasi bibir tidak diperhatikan. Pada saat beberapa ahli mulai menunjukkan ketidakkonsistenan, cerita tersebut sudah mengakar, kebohongan telah menang. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Pada 6 Januari 2026, Dame Helen Mirren menerima penghargaan bergengsi Cecil B. DeMille Award selama upacara Golden Globes di Beverly Hilton. Penghargaan tersebut diserahkan kepadanya oleh Harrison Ford yang menggambarkannya sebagai salah satu aktris terhebat sepanjang masa. Mirren naik ke panggung, berterima kasih kepada Hollywood Foreign Press Association atas pengakuan sebelumnya, membuat beberapa komentar ironis tentang berlalunya waktu, menggambarkan penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas kehidupan yang memuaskan.
dan kemudian pergi. Meghan Markle tidak disebutkan, sama sekali tidak. Video viral yang mengklaim sebaliknya sepenuhnya bergantung pada kredibilitas Mirren. Bukan pada kata-kata sebenarnya, tetapi pada citra publik yang diproyeksikannya. Ketenangan, kecerdasan, otoritas moral. Montase tersebut sengaja membalikan semua yang sebelumnya dikatakan Mirren tentang Duchess of Sussex. Dalam wawancara Februari 2020 dengan Variety, Helen Mirren menyebut Meghan Markle sebagai tambahan yang fantastis bagi keluarga kerajaan Inggris. Ia menggambarkannya sebagai sosok yang menawan, elegan, dan baik hati. Ia secara terbuka mendukung keputusan Meghan dan Pangeran Harry untuk mundur dari tugas kerajaan mereka, menyebutnya sebagai pilihan yang tepat untuk melindungi keluarga mereka. Ia bahkan bercanda bahwa setelah tabloid selesai dengan Meghan, mereka mungkin akan mengejarnya. Ini bukanlah isyarat diplomatik kosong, melainkan dukungan yang berulang dan eksplisit. Otoritas. Mirren untuk berbicara tentang keluarga kerajaan bukan berasal dari spekulasi, tetapi dari karier artistiknya. Perannya sebagai Ratu Elizabeth II dalam film The Queen 2006 yang memenangkan Oscar memanusiakan sang ratu selama salah satu periode paling kompleks setelah kematian Putri Diana. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali memerankan peran tersebut di panggung, memenangkan Tony Award untuk perannya sebagai seorang penguasa yang terjebak antara tugas institusional dan tekanan emosional. Dalam semua penampilannya, Mirren menggambarkan keluarga kerajaan sebagai beban, bukan hak istimewa yang glamor. Konsistensi etis inilah yang membuat penipuan tersebut dapat dipercaya. Pengaturan teknisnya sangat teliti. Pada tahun 2026, teknologi cloning suara akan memungkinkan pembuatan pidato yang hampir sempurna hanya dari beberapa menit audio asli. Para pembuatnya melatih model menggunakan wawancara nyata dengan Mirren, menulis skrip dengan frasa-frasa penting, dan mereproduksi nada, aksen, dan iramanya dengan presisi yang mengkhawatirkan. Kemudian, perangkat lunak sinkronisasi bibir canggih menempatkan audio palsu di atas rekaman asli, menyesuaikan setiap gerakan mulut bingkai demi bingkai. Ketidaksempurnaan memang ada, penundaan mikro, penutupan bibir yang tidak alami, ketegangan rahang yang tidak konsisten. Tetapi hal itu tidak terlihat dalam pengalaman menonton yang serba cepat di layar kecil. Video tersebut tidak perlu menipu para ahli forensik. Video itu hanya perlu meyakinkan penonton yang mudah teralihkan perhatiannya, yang terbiasa memutuskan dalam hitungan detik apa yang nyata dan apa yang tidak. Dan video itu berhasil. Penyebarannya sangat eksplosif karena insentif finansialnya sangat besar. Sistem monetisasi platform memberi penghargaan pada keterlibatan, bukan kebenaran, dan perseteruan selebriti menghasilkan lebih banyak klik daripada penarikan pernyataan apapun. Pembuat video anonim tersebut mengoperasikan jaringan akun yang khusus membuat konfrontasi palsu. Klip itu saja akan menghasilkan sekitar $200.000 Amerika Serikat pada minggu pertama, menggabungkan pendapatan iklan, pemasaran afiliasi, dan langganan premium. Di Patreon, jumlah pelanggan meningkat dari 400 menjadi 12.000 dalam hitungan hari, masing-masing membayar $5 per bulan. $60.000 pendapatan berulang dari kebohongan yang dirancang dengan cermat. Namun, konsekuensinya tidak ada. Tidak ada akun yang ditangguhkan, tidak ada pengiklan yang menarik dukungan mereka, dan tidak ada ancaman hukum yang terlihat. Pesannya jelas, fabrikasi menguntungkan dan menguntungkan dengan cepat. Sistem deteksi gagal atau datang terlambat. Di era digital, kebenaran tidak lagi menang melalui kekokohannya, tetapi melalui kecepatannya. Kasus video palsu yang dikaitkan dengan Helen Mirren, di mana ia diduga mengkritik Meghan Markle selama sebuah acara gala, adalah contoh yang mengkhawatirkan tentang bagaimana teknologi, insentif ekonomi, dan persepsi kolektif dapat mengubah fabrikasi sepenuhnya menjadi kebenaran yang diterima secara luas. Ini bukan kesalahan terisolasi atau sekadar rumor viral, melainkan sebuah operasi yang sangat sesuai dengan cara kerja platform digital saat ini.
Sistem moderasi tidak dirancang untuk menghentikan jenis penipuan ini. YouTube melalui konten ID hanya mendeteksi pelanggaran hak cipta, bukan pemalsuan asli. TikTok memprioritaskan penghapusan konten yang secara eksplisit berbahaya, seperti kekerasan atau tindakan melukai diri sendiri, sementara manipulasi naratif dibiarkan tanpa tersentuh. X, yang sebelumnya adalah Twitter, mendelegasikan koreksi ke catatan komunitas, sebuah mekanisme yang gagal ketika jutaan pengguna sudah mempercayai sebuah hoaks. Dalam kekosongan itu, video tersebut menyebar tanpa perlawanan nyata selama jam-jam kritis. Strateginya jelas, unggahan terkoordinasi di berbagai platform selama jam pertama yang didorong oleh beberapa akun menghasilkan sinyal keterlibatan awal yang ditafsirkan algoritma sebagai pertumbuhan organik. Penyemaian awal ini dengan biaya yang relatif rendah, antara $500 dan $2.000, dapat menghasilkan jutaan penayangan dan, oleh karena itu, keuntungan finansial langsung. Pada saat pemeriksa fakta bereaksi, kerusakan sudah terjadi. Para kreator telah memonetisasi konten tersebut dan algoritma telah beralih ke stimulus emosional berikutnya. Kekuatan sebenarnya dari penipuan tersebut terletak tidak hanya pada teknologi yang digunakan, cloning suara, manipulasi video, teknik yang banyak tersedia saat ini dalam tutorial YouTube, tetapi juga pada pilihan wajah. Helen Mirren bukanlah pilihan acak sebagai pemenang Oscar atas perannya sebagai Ratu Elizabeth II yang secara publik dikaitkan dengan martabat, ketenangan, dan kedekatan simbolis dengan monarki. Personanya memberikan otoritas yang tidak dapat ditiru oleh akun anonim manapun. Ketika sebuah video menempatkan kata-kata di mulut seseorang dengan sejarah seperti itu, publik tidak hanya menganggapnya sebagai opini lain, tetapi juga sebagai penilaian institusional. Pengeditan tidak perlu sempurna. Asosiasi saja sudah cukup. Seorang aktris yang dikenal karena pengendalian dirinya, keluar dari karakter, tampak seperti momen bersejarah, hampir seperti pengakuan yang telah lama dipendam. Dampak emosional itu membuat pengecekan fakta menjadi tidak relevan bagi banyak orang. Bahkan, setelah Reuters dan The Guardian menerbitkan bantahan yang jelas, banyak penonton merasionalisasi kebohongan tersebut. Dia mungkin berpikir begitu. Dia pasti mengatakan sesuatu yang serupa secara pribadi. Fabrikasi itu tidak menciptakan ide baru. Itu memberi izin untuk mempercayai apa yang sudah dicurigai. Dan landasan itu sudah diletakkan. Keberhasilan tipuan itu bergantung pada persepsi yang sudah ada sebelumnya. Perasaan bahwa Hollywood telah menjauhkan diri dari Meghan Markle. Meskipun Mirren tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang menentangnya, indikator karier Meghan tampaknya memperkuat narasi itu. Pada September 2020, Archewell Productions menandatangani kesepakatan 5 tahun dengan Netflix, diperkirakan sekitar $100 juta Amerika Serikat, meskipun tidak memiliki proyek yang selesai. Pengumuman itu disajikan sebagai kemitraan kreatif yang bersejarah, tetapi selama hampir 2 tahun tidak ada hasil yang terlihat. Spotify mengikuti pola yang sama. Pada Desember 2020, Spotify mengumumkan kontrak eksklusif dengan Archewell Audio senilai antara $15 juta Amerika Serikat dan $25 juta Amerika Serikat. Namun, butuh hampir 2 tahun hingga konten tersebut terwujud. Archetypes, satu-satunya podcast yang diproduksi, tayang perdana pada Agustus 2022, berlangsung selama 12 episode dan tidak diperpanjang. Pada Juni 2023, Spotify mengkonfirmasi berakhirnya hubungan tersebut, dan tak lama kemudian Bill Simmons, seorang eksekutif senior di perusahaan tersebut, secara terbuka mengkritik perjanjian tersebut di podcastnya sendiri. Sebuah tanda yang tidak biasa dari keretakan yang mendalam. Netflix memang merilis konten, tetapi momentumnya berumur pendek. Serial dokumenter Harry dan Meghan debut pada Desember 2022 dengan 1,5 juta jam ditonton pada minggu pertama, masuk ke dalam 10 besar global.
Namun, data selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar penonton hanya menontonnya sekali, dan minat tersebut dengan cepat menurun sehingga tidak ada sequel atau spin-off. Pada Januari 2025, With Love, Meghan, sebuah serial gaya hidup yang bertujuan untuk memposisikan ulang citranya, memulai debutnya dengan kuat di Amerika Serikat tetapi keluar dari 10 besar hanya dalam 3 minggu. Tidak ada pengumuman perpanjangan. Selama periode yang sama, Meghan tidak kembali berakting, tidak terlibat dalam produksi eksternal sebagai produser, dan tidak muncul di festival-festival penting seperti Sundance atau Toronto dalam kapasitas profesional. Semua konten tetap berpusat pada merek Sussex, tanpa kesepakatan tambahan, tanpa persaingan antar platform, dan tanpa integrasi nyata ke dalam ekosistem Hollywood. Ekspansi yang biasanya mengikuti kesuksesan tidak pernah terwujud. Bahkan, keterlibatan dalam acara-acara berbicara mencerminkan pendinginan bertahap. Antara tahun 2022 dan 2023, Meghan berpartisipasi dalam acara berbayar melalui Harry Walker Agency, menghasilkan bayaran tinggi tetapi tanpa kontinuitas yang menunjukkan konsolidasi jangka panjang. Setiap detail, jika dilihat secara terpisah, dapat dijelaskan. Bersama-sama, detail-detail tersebut membangun narasi kemunduran. Video palsu tersebut hanya mengkristalkannya menjadi adegan yang jelas, emosional, dan mudah dibagikan. Pada akhir tahun 2024, sesuatu mulai berubah hampir tanpa disadari di sekitar Meghan Markle dalam industri hiburan. Tidak ada pembatalan publik, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada berita utama yang sensasional. Yang terjadi adalah penurunan permintaan yang tenang, tanda yang paling umum dan paling jelas bahwa nilai seorang tokoh publik sedang menurun. Di Hollywood, penolakan jarang terang-terangan. Tidak ada yang diusir secara terang-terangan, dukungan hanya berkurang. Penarikan semacam ini termanifestasi melalui ribuan keputusan kecil yang tidak terkoordinasi, panggilan yang tidak dijawab, liputan yang tidak dipesan, proyek yang tidak ingin dikaitkan lagi dengan siapapun, tidak ada yang menjelaskan apapun, tidak ada yang bertanggung jawab. Perubahan hanya menjadi terlihat ketika pola yang sama berulang secara bersamaan di berbagai sektor industri. Erosi itu mulai terlihat jelas dalam perilaku mantan sekutu. Setelah wawancara Oprah Winfrey pada Maret 2021, dukungan publik untuk Meghan langsung dan luar biasa. Banyak selebriti membingkai pengalamannya sebagai masalah moral, bukan masalah profesional. Jamila Jamil adalah salah satu pembela yang paling aktif, berulang kali mendukung Meghan di media sosial, dan kemudian berpartisipasi dalam Archetypes, di mana ia membahas tahun-tahun pembelaannya secara publik untuk Meghan. Namun, pada Juni 2025, ketika ditanya langsung tentang hubungannya dengan Meghan, Jamil dengan hati-hati tetapi jelas menjauhkan diri. Ia menyatakan bahwa mereka tidak dekat dan bahwa dunia mereka benar-benar terpisah. Tidak ada tuduhan atau celaan, melainkan pendefinisian ulang hubungan mereka secara publik. Sebuah penarikan diri yang elegan, tanpa konflik terbuka, persis seperti yang menjadi ciri khas Hollywood ketika memutuskan untuk menjauhkan diri. Kasus Tyler Perry mengikuti pola yang sama, meskipun dalam skala yang jauh lebih besar. Pada Maret 2020, ketika Pangeran Harry dan Meghan kehilangan pengawal resmi mereka dan meninggalkan Kanada di tengah lockdown COVID-19, Perry menawarkan rumahnya di Los Angeles, pesawat pribadinya, dan tim keamanan penuh waktu, semuanya dengan biaya sendiri. Itu adalah tindakan luar biasa, melampaui profesionalisme dan memasuki ranah pengorbanan pribadi. Pasangan itu tinggal di sana selama berminggu-minggu, kemudian menunjuk Perry sebagai ayah baptis putri mereka dan secara terbuka menggambarkannya sebagai keluarga pilihan. Sepanjang tahun 2022 dan 2023, Perry berbicara tentang mereka dengan penuh kasih sayang dalam wawancara, dan Meghan muncul bersamanya di acara publik hingga Desember 2024, menunjukkan hubungan yang kuat, tampaknya kebal terhadap pendinginan yang mulai dirasakan di tempat lain di industri ini. Namun pada Juni 2025,
ketika Perry menghadapi gugatan pelecehan senilai 260 juta dolar Amerika Serikat. Harry dan Meghan tidak mengeluarkan pernyataan dan tidak menunjukkan dukungan yang terlihat. Pada Agustus tahun yang sama, beberapa media melaporkan bahwa kontak antara mereka telah sepenuhnya terputus. Sekali lagi, tidak ada perpisahan publik, hanya jarak yang bertahap, jarak yang sama yang terjadi di area lain. Hubungan tingkat tinggi tidak putus melalui konfrontasi, tetapi melalui jarak bertahap yang tidak meninggalkan jejak dokumenter dan tidak memerlukan penjelasan. Perry telah mengambil risiko yang cukup besar untuk melindungi mereka pada saat mereka paling rentan. Tetapi, ketika dia membutuhkan dukungan publik, perhitungan biaya manfaat telah berubah. Itu bukan masalah pribadi, itu masalah struktural. Perhitungan yang sama yang mengatur semua hubungan di Hollywood. Ketika biaya reputasi melebihi potensi manfaat, dukungan akan hilang. Untuk memahami bagaimana keadaan sampai pada titik itu, perlu kembali ke wawancara dengan Oprah, ditayangkan pada 7 Maret 2000. 21 acara spesial 2 jam, itu ditonton oleh 17,1 juta orang di Amerika Serikat saja, dan memicu tuduhan yang mendominasi liputan media global. Kekhawatiran rasial dalam keluarga kerajaan, kurangnya dukungan institusional selama kehamilannya, dan konflik pribadi dengan anggota senior monarki. Di Amerika Serikat, responsnya sebagian besar simpatik. Di Inggris, jajak pendapat mencerminkan skeptisisme yang nyata Istana Buckingham, menanggapi 2 hari kemudian dengan pernyataan yang disusun dengan hati-hati. Dalam beberapa bulan berikutnya, pengecekan fakta dimulai. Garis waktu, detail protokol, dan ketidakkonsistenan antara catatan publik dan pernyataan dari program tersebut semuanya dipertanyakan. Yang lebih merusak daripada koreksi spesifik apapun adalah efek kumulatif dari wawancara tersebut, ya. Wawancara itu mengkotak-kotakan Meghan ke dalam narasi yang berpusat pada keluhan yang sulit diselaraskan dengan citra gaya hidup dan aspirasi yang kemudian coba dijual oleh Archewell. Pada akhir tahun 2022, peringkat popularitasnya di Amerika Serikat telah turun dari 55% setelah wawancara tersebut menjadi sekitar 36%. Ini bukan akibat skandal baru, melainkan karena terlalu banyak sorotan dan kelelahan publik. Studi menghargai prediktabilitas karena asosiasi bergantung pada pengendalian risiko. Setelah Oprah membela Meghan secara moral menguntungkan, tetapi secara profesional tidak pasti. Dan pada tahun 2024, diam menjadi pilihan teraman. Tidak ada pembela baru yang terkenal muncul. Para pembela lama berhenti memperkuat karyanya. Perisai informal yang pernah melindungi reputasinya hancur. Ke dalam kekosongan ini muncul sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kritik. Rekayasa peristiwa yang dirancang untuk menumbuhkan rasa ragu yang menyebar. Momen Helen Mirren yang direkayasa tidak menciptakan ketidakpercayaan tentang posisi Meghan di Hollywood. Itu memberi keraguan yang sudah ada citra konkret, suara yang dapat dikenali, dan cap waktu yang dapat ditunjuk oleh jutaan orang sebagai bukti. Ketika perlindungan menghilang dan kebohongan mengisi ruang tersebut, konsekuensinya meluas jauh melampaui satu karier. Interpretasi langsungnya justru meresahkan. Konfrontasi yang direkayasa dengan Helen Mirren menunjukkan bagaimana sistem informasi saat ini dapat mengubah fiksi menjadi sesuatu yang dialami publik sebagai fakta. Video tersebut tidak menjadi viral karena penontonnya ceroboh, tetapi karena dirancang agar sesuai dengan cara orang mengonsumsi konten dan bagaimana platform memberi penghargaan atas keterlibatan. Para kreator yang mengkhususkan diri dalam komentar dan momen viral menghasilkan uang dari waktu tonton, klik, dan reaksi emosional, bukan dari akurasi. Konten yang dramatis, memuaskan, atau mengejutkan menarik perhatian lebih lama, mengirimkan sinyal positif ke algoritma yang menentukan apa yang akan dilihat audiens besar selanjutnya. Penjelasan yang tenang dan koreksi berbasis fakta menghasilkan sinyal yang lebih lemah dan dikesampingkan, bahkan ketika itu benar. Platform memperkuat ketidakseimbangan ini dengan memprioritaskan konten yang memicu reaksi intens.
Video yang membangkitkan kemarahan, kelegaan, atau penegasan moral berkinerja lebih baik daripada jurnalisme netral karena pengguna lebih banyak berkomentar, berbagi lebih cepat, dan tetap terlibat lebih lama. Dengan demikian, siklusnya lengkap. Begitu seseorang secara emosional terlibat dalam suatu narasi, bukti yang bertentangan jarang menghancurkan kepercayaan itu. Sebaliknya, hal itu ditafsirkan ulang sebagai bukti adanya upaya menutup-nutupi. Upaya verifikasi kemudian dilihat sebagai pembelaan terhadap kepentingan yang kuat, dan para penyingkap kebohongan secara paradoks menjadi konfirmasi bahwa cerita aslinya telah menyentuh titik sensitif. Dalam konteks ini, rekayasa yang dikaitkan dengan Helen Mirren berhasil dengan sangat tepat karena selaras dengan anggapan yang sudah ada sebelumnya, bahwa sikap publik Meghan Markle telah berubah. Perubahan ini bukanlah khayalan. Momentum karier Meghan telah melambat, dukungan industri yang terlihat menjadi terputus-putus, dan antusiasme media telah menurun. Tidak ada satupun skandal atau perubahan yang jelas. Yang ada hanyalah serangkaian sinyal yang tersebar. Video palsu tersebut menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki realitas, momen yang jelas dan dapat dibagikan, yang tampaknya menjelaskan semua perubahan tersebut dalam satu adegan. Itulah, saat ini, cara baru untuk merusak reputasi. Karier tidak lagi hancur hanya melalui persidangan, tuntutan hukum, atau konfrontasi publik. Karier terkikis ketika jaringan berhenti membela, ketika editor berhenti menugaskan liputan, ketika mitra berhenti memperbarui kontrak tanpa penjelasan. Pada dekade-dekade sebelumnya, keruntuhan reputasi mengikuti skenario yang dapat dikenali. Tuduhan muncul, ada tanggapan, bukti terkumpul, dan akhirnya opini publik atau pengadilan memberikan vonis. Ada dokumen, tanggal, dan peristiwa spesifik yang dapat dijadikan acuan. Namun saat ini, kerusakan terjadi melalui keheningan. Sebuah tuduhan tidak perlu mendapatkan daya tarik. Begitu pula skandal tidak perlu meletus. Cukup dengan hilangnya perlindungan. Dan ketiadaan itu sendiri membentuk kembali persepsi publik. Dalam kasus Meghan Markle, pergeseran ini terwujud secara terukur. Perjanjian dengan platform yang menghasilkan kontinuitas yang kurang dari yang diharapkan. Perpanjangan yang tidak pernah terwujud, perhatian media yang semakin sempit, penurunan biaya, dan mungkin yang paling signifikan, hilangnya pembelaan publik oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Tidak ada satu keputusan tunggal atau konspirasi terkoordinasi. Industri ini terpecah belah melalui ribuan pilihan individu kecil dan tampaknya tidak saling terkait. Video rekayasa itu berhasil karena memberikan bentuk pada proses yang lambat dan tak terlihat itu. Tidak ada yang bisa menentukan momen tepat ketika Hollywood berpaling dari Meghan karena momen itu tidak pernah ada. Rekayasa itu muncul kemudian tetapi dianggap sebagai penyebabnya. Itulah kekuatan peristiwa rekayasa di era media sintetis. Ketika realitas terfragmentasi dan membingungkan, fiksi yang menarik dan menawarkan kejelasan lebih dapat dipercaya daripada kebenaran. Montase itu tidak meyakinkan penonton bahwa Hollywood telah meninggalkan Meghan. Montase itu meyakinkan mereka bahwa mereka akhirnya menyaksikan momen itu terjadi. Dan hambatan untuk menciptakan momen semacam itu sangat rendah saat ini. Satu individu atau sekelompok kecil orang dapat menciptakan peristiwa yang menampilkan tokoh publik, mendistribusikannya di berbagai platform, mendapatkan pendapatan yang signifikan dari keterlibatan, dan menghadapi risiko minimal dari konsekuensi di dunia nyata. Sistem ini menghargai kecepatan dan kegembiraan, bukan verifikasi. Dalam praktiknya, kepercayaan menjadi kenyataan. Jutaan orang yakin bahwa Helen Mirren secara terbuka mengkritik Meghan Markle di Golden Globes. Kepercayaan ini memengaruhi cara mereka membicarakan Meghan, cara mereka mengevaluasi proyek-proyek masa depannya, dan cara mereka menafsirkan setiap berita utama. Meskipun kebohongan tersebut telah terbantahkan, fiksi tersebut telah mengakar dalam ingatan kolektif. Bagi tokoh publik, ini menghadirkan tugas yang hampir mustahil. Membela diri terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi memaksa mereka untuk mengulangi kebohongan tersebut untuk menyangkalnya.
Memperbaiki peristiwa yang direkayasa berarti mengejar salinan yang berlipat ganda di platform yang sekarang sudah menjadi sejarah. Memulihkan kepercayaan membutuhkan sumber daya, waktu, dan kendali yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh individu manapun. Fenomena ini tidak terbatas pada selebriti. Politisi menghadapi kutipan yang direkayasa, eksekutif bergulat dengan skandal buatan. Orang biasa mendapati diri mereka terjebak dalam kontroversi yang dibuat-buat yang menyebar lebih cepat daripada yang dapat mereka tanggapi. Reputasi menjadi rapuh karena kepercayaan beredar lebih cepat daripada bukti. Hollywood menawarkan contoh yang jelas tentang bagaimana risiko reputasi dikelola saat ini. Pada tahun 2020, Tyler Perry menawarkan dukungan nyata kepada Meghan dan Pangeran Harry ketika hanya sedikit orang lain yang melakukannya. Ia menyediakan rumah, keamanan, dan dukungan pribadinya selama masa krisis. Hubungan itu tampak solid, namun ketika Perry menghadapi tuduhan serius pada tahun 2025, hubungan publik tersebut mulai dianggap merugikan. Dukungan yang terlihat berubah menjadi keheningan. Itu bukanlah isyarat pengkhianatan atau permusuhan, melainkan perhitungan. Dalam industri hiburan, perlindungan hanya bertahan selama hubungan tersebut dianggap aman. Pemalsuan yang dikaitkan dengan Mirren meramalkan sebuah sistem di mana peristiwa yang direkayasa terasa lebih nyata daripada peristiwa otentik, di mana kebohongan yang menguntungkan mengalahkan fakta yang tidak menyenangkan, dan di mana reputasi terkikis tanpa perlu tuduhan atau bukti. Pada tahun 2026, kepercayaan berfungsi sebagai kenyataan bukan karena penonton naif, tetapi karena infrastruktur digital memprioritaskan resonansi emosional daripada akurasi. Penipuan itu berhasil karena industri tersebut telah diam-diam mundur, dan pemalsuan tersebut memberi wajah dan momen spesifik pada kemunduran itu. Karier tidak lagi berakhir dengan skandal yang menarik perhatian media atau persidangan yang menghasilkan vonis. Semua itu berakhir dengan keheningan yang diselingi oleh kebohongan yang masuk akal, dengan peristiwa-peristiwa yang direkayasa untuk menjelaskan perubahan yang sudah berlangsung, dan dengan konfrontasi fiktif yang diterima jutaan orang sebagai kenangan bahkan setelah dibantah. Dame Helen Mirren tidak pernah menyerang Meghan Markle, namun jutaan orang percaya bahwa dia melakukannya, dan kepercayaan itu sudah memengaruhi bagaimana Meghan dipandang, bagaimana proyek-proyeknya dievaluasi, dan bagaimana peluang masa depannya dinilai dalam industri yang beroperasi berdasarkan persepsi daripada bukti.